ihdinas siratal mustaqim pimpinan cabang Muhammadiyah Aisyah cabang Maja Tengah dan Keraganalan, dan juga seluruh warga Muhammadiyah yang hari ini saat ini sudah hadir untuk bersama-sama thalabul ilmi. Dengan senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih melimpahkan segala kenikmatannya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di majelis yang insyaallah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena dalam hadis disebutkan ketika umat Rasulullah SAW berkumpul dalam satu majelis, kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikatnya mengiringi kita. Malaikat itu diturunkan untuk menjaga kita, untuk memberi perlindungan kepada kita. Kemudian di majelis yang dibacakan Al-Quran itu juga Allah melindungi dengan rahmat. Rahmat itu apa? Rahmat. Rahmat itu welas kasih Gusti Allah. Kasih sayang Allah. Rahmat. Maka ketika kita hadir dalam satu majelis yang di situ dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka rahmat Allah itu sangat dekat dengan kita. Berbeda dengan ketika kita hadir dalam satu majelis yang di situ tidak dibacakan Quran, atau mungkin malah sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran. Bukan rahmat yang Allah turunkan, bisa jadi malah bencana. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian balasan yang ketiga bagi orang yang sedang berkumpul dalam satu majelis yang di situ dibacakan ayat Al-Quran adalah wa dzakarallahu fi man indah. Allah menyebut nama kita disampaikan kepada penduduk langit, dan nama kita disebut, itulah hambaku yang selalu mengingatku. Nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para penghuni langit, malaikat. Satu kebanggaan bagi kita. Kalau dalam satu majelis seperti ini yang rawu kok bupati, kemudian ada nama salah satu dari bapak itu disebut, monggo kita berbahasa. Monggo besok monggo itu senang bahagia. Ayo disebut bupati ini yang menyebutkan nama kita, bukan bupati, bukan pejabat di dunia ini. Yang menyebutkan nama kita adalah
qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak ada syafaat Rasul, kita akan minta syafaat dari siapa? Syafaat yang dekat dengan kita, yang insya Allah bisa kita tempuh jalannya. Yang pertama adalah kita mengharap syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah kita memperbanyak membaca Al-Quran dengan harapan kita menjadi ashabul Quran. Karena salah satu yang bisa mendatangkan syafaat Al-Quran disebut dalam hadis Iqra'ul Quran fa inna lillahi yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan datang besok pada hari kiamat syafi'an li ashabi, memberikan syafaat bagi sahabatnya Al-Quran. Dan sahabat Al-Quran itu siapa? Di sini tidak disebutkan untuk yang membaca Al-Quran, tapi disebutkan ashabul Quran. Bukan hanya membaca. Sekarang banyak orang yang membaca Al-Quran tapi ternyata dia tidak bisa menjadi sahabatnya Al-Quran. Namanya sahabat. Kalau 3 hari tidak ketemu, itu rasanya seperti mana? Sahabat akrab antar cerdak teman akrab 3 hari tidak ketemu, rasanya tiba-tiba pagi pun ngomong lagi 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan. Itu namanya sahabat. Begitu juga sahabat Al-Quran. Pelindungnya bukan maupun sampai kangen. 1 pekan bukan maupun sampai kangen. Kok mau Islam juga Qurannya berubah-ubah. Tanggal 1 Ramadan mulai buka Quran. Begitu terawih rampung, takbiran Quran itu simpen. Bukan mantul komandu tahun besok. Penting itu bolong. Itu belum mencerminkan dia menjadi sahabat Al-Quran. Filosofi mereka Bapak Ibu, kemampuan kita untuk bisa menjadi sahabatnya Al-Quran adalah dengan cara membaca. Karena kayaknya kalau lihat simpul rambut di rata-rata itu katanya Yusufanya dia berbolusan Yusuf berbolusan. Maksudnya dengan usia Bapak Ibu untuk bisa menjadi sahabat Al-Quran dengan menghafalkan Al-Quran itu satu akal. Besok apal sore pelangi, sore apal esok pelangi. Begini sampai barang seperti di bawah jauh hilang. Maka kalau kita tidak bisa menghafalkan Al-Quran secara keseluruhan, minimal kita ada surat-surat yang kita baca. Bukan menyebut surat apa? Sejenis derajat kita besok di akhirat itu tergantung seberapa banyak ayat yang kita baca, yang kita hafalkan, berapa surat yang kita hafalkan. Semakin banyak yang kita hafalkan, derajat kita semakin naik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ditambah betul betul, tambah falak, nas, pokoknya itu surat rukun, Abdul Salam betul itu. Ini
Kalau kita tidak bisa menghafal minimal 5.000 untuk membacanya, Allah pasti akan menilai lebih baik sing macane gratul disebutkan dalam ayat 31 Bismillahirrahmanirrahim wa uzlifat jannatu lil muttaqina ghairu ba'id, bahwa Allah sudah mendekatkan surga kepada orang-orang yang bertakwa. Satu kata kunci ini bahwa Allah sudah mendekatkan, sudah menyediakan kita surga. Jadi besok kalau memang Allah menakdirkan kita masuk surga, kita tidak usah mencari surga nanti. Berbeda dengan ketika kita di dunia ini, menjadi lebih Muhammadiyah 8 MTS Muhammadiyah 8 MTS ini lebih bantang teologi. Aku juga kan satu sisi biasanya kiri lebih itu mencari, tapi besok kita di akhirat Allah sudah menakdirkan kita masuk surga, kita tidak usah mencari karena Allah sudah menyediakan. Memang Gusti Allah gitu. Kenapa surga itu disediakan? Berkali Allah jenengan saja boleh menyampaikan pasti jenenge akhirat. Agar monggo mesti kangelan. Jangankan akhirat. Wong desa itu bagaimana boleh sedaya dibantah. Gimana? Desa itu bagaimana kita? Itu bertambah kabeh. Maka kalau kita mencari salah desa kita datangi, tapi di akhirat besok surga itu sudah disediakan. Memang Gusti Allah satu sudah disediakan. Baru sedikit jannah. Yang kedua, kata kuncinya adalah muttaqina. Siapa yang Allah sediakan surga ini? Orang-orang yang bertakwa. Muttaqina. Kenapa surga itu disediakan untuk orang yang bertakwa? Kenapa surga itu tidak disediakan orang yang orang Islam? Surga di sini dikatakan oleh Allah tidak disediakan untuk orang Islam. Kenapa? Karena tidak semua orang Islam mau masuk surga. Kalaupun mau, tidak semua orang Islam mau berusaha untuk masuk surga. Buktinya nomor. Buktinya sekarang masih banyak orang Islam yang belum masuk surga. Nyata nomor begitu.
namanya orang Islam, tapi dia tidak mampu masuk surga. Itu yang orang Islam masih banyak yang suka bermaksiat. Resmi bahwa pelaku judi online di Indonesia itu 80% adalah orang Islam. Itu termasuk setahun mau beli judi online memang atau sebutan dengan konten triliunan luar biasa yang Islam konsepnya triliunan dan mayoritas orang di kubu anti-komunisasi manusia betul surga. Makanya surga itu bukan disediakan untuk orang Islam dalam ayat ini, tapi disediakan untuk orang yang bertakwa. Karena tingkatannya manusia itu yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga takwa. Ini jadi tidak semua orang Islam itu masuk surga. Tapi kalau orang yang bertakwa, dia insya Allah masuk surga. Kami sudah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat ini diakhiri dengan Robahi. Di manakah Allah itu menyediakan surga? Tidak jauh, tetapi boten repot-repot, golek-golek mari surga. Bukan Google Map mari surga. Tidak, karena Allah menyediakan surga yaitu Ghairul Ba'id, tidak jauh. Maka mesti bagi orang yang bertakwa jalannya terjangkau dan mudah dicari. Syarat utamanya Allah takwa. Ayat 31. Ayat 32, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Hadza ma tu'aduna. Inilah surga yang dijanjikan. Tu'aduna. Jadi Allah sudah menjanjikan surga untuk kita, terutama untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam sebuah ayat disebutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan qalu begitu surat Al-A'raf ayat 89. Cerita Allah lalu sudah itu 84 dan ini 84 kawan dari kawan. Ini surat Al-A'raf ayat 89. Wa nada ashabul jannati ashaban nar. Penghuni surga memanggil penghuni neraka. Apa yang dikatakan penghuni surga kepada penghuni neraka? Saya sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan. Bahwa wajadna ma wa'ada rabbukum haqqan. Apakah kamu juga sudah mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhanmu? Qalu na'am. Penghuni surga bertanya, penghuni neraka, saya sudah mendapatkan Allah janjikan, yaitu surga untuk
lagi. Butuh chattingan. Bro, aku segini nanti. Aku beneran. Urusan itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan surga. Inilah yang sudah dijanjikan. Untuk siapa Allah itu menjanjikan surga. Nanti dari ayat 32 dan 33 ini kita temukan ada 4 sifat penduduk surga. Sifat yang pertama, surga itu disediakan untuk likulli awwabin hafiz. Likulli awwabin hafiz. Yaitu yang pertama adalah bagi orang awwab. Siapa awwab itu? Awwab adalah orang yang kembali, yang tadinya hobinya melenceng-melenceng, kemudian dia mau kembali kepada jalan yang benar. Dalam bahasa yang sering kita dengar adalah taubat. Maka menurut para mufassir disebutkan yang namanya taubat adalah asyadul ladzi yufiru Allah Ta'ala. Yang namanya taubat adalah orang yang banyak kembali kepada Allah Ta'ala. Taubat dengan taubat, wal dzikri dan zikir, wad du'a dan doa. Jadi awal itu adalah satu orang yang taubat, dua orang yang banyak zikir, dan tiga adalah orang yang banyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia biasa tidak mengingkari bahwa kita sering melakukan kesalahan. Tapi ketika kita melakukan kesalahan dan di situ kita sadar, maka kita segera kembali ke jalan Allah. Itulah yang namanya awwab. Fal awwab maka yang namanya awwab adalah kembalinya manusia, kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka ngelakuin semua dengan orang yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, dia sadar, dia taubat, dia kembali ke jalan yang benar, dia berikan apa yang sudah Allah gariskan. Itulah yang namanya awwab. Kemudian yang kedua hafid. Likulli awwabin hafid. Apa itu hafid? Hafid disebutkan wa yaqadu hududahu wa yuhafizu 'alaiha. Hafid adalah orang yang menjaga hukum-hukum Allah, menjaga hukum-hukum Allah. Kalau Allah mengatakan ini haram, dia akan menjaga diri untuk tidak melakukannya. Kalau Allah melarang satu perbuatan, dia berusaha tetap menjauhi perbuatan itu. Itu namanya orang yang hafid, orang yang menjaga diri. Wa yuhafizu 'alaiha, dia untuk bertahan di situ, tetap menjaga diri dari apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sini jaga besok orang jaga itu agar kemudian itu akan bisa jaga itu akan cukup jaga besok jalan mau jaga lagi
Tetapi ketika dia sudah menjaga hukum Allah, wa yuhafidhu 'alaiha, dia tetap menjaga hukum Allah itu. Jadi tobat sabur. Tobat sabur kan begitu sudah sabur pertama maaf. Aduh. Tapi mungkin bisa nya masuk ke lebih wal hafidh huwa man yusibu nafsahu an muharramillahi wa yuhafizu ala awamihi. Maka yang namanya hafidh adalah orang yang menahan dirinya, menjaga dirinya, menahan dirinya dan muharramillahi dari apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga diri dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal apa? Semuanya tanpa kecuali. Perbuatan yang diharamkan dijauhi. Rezeki atau harta yang haram juga dia tidak mau. Apapun yang diharamkan oleh Allah dia tidak mau. Makanan, minuman, apapun yang diharamkan oleh Allah dia tidak mau. Man yumsiku nafsahu an muharamillah, menjaga diri dari apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita lihat berita, kita baca berita orang-orang yang mengaku dirinya Islam ternyata masih banyak yang suka mengonsumsi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya haram barangnya, tapi juga haram sebabnya. Haram itu dalam ilmu fikih itu ada haram zatnya. Zatnya haram. Contohnya apa? Itu haram zatnya. Minuman keras, khamar, itu haram zatnya. Wujudnya haram. Maka ketika Allah sudah mengharamkan itu, jangan sekali-kali mencoba, jangan sekali-kali makan atau minum. Itu haram zatnya. Yang kedua haram sababi. Haram sababi itu haram karena sebab tertentu. Contohnya apa? Beras itu aslinya wujudnya itu adalah halal, tapi bisa menjadi haram karena cara mendapatkannya yang tidak benar. Beras itu aslinya halal, ternyata dari segar, ya pada baik dari segar, tapi bisa menjadi haram karena cara mencarinya, cara mendapatkannya yang tidak benar. Belajar dari itu sudah mana ngesaki sekarang itu punya bikin tahu bisnis sekilo. Jadi bukan ujungnya halal tapi menjadi haram. Ini makanya cara mendapatkannya itu tidak benar. Korupsi itu mendapatkan harta dengan cara yang tidak halal. Dan orang yang disebut munafik itu menjaga dari itu semua. Jangan sampai itu ketetepan barang yang halal. Itu yang namanya hafid. Awwabin hafid. Kemudian di ayat 33 man khasyar rahmana bil ghaib. Orang-orang yang takut kepada Tuhannya meskipun Allah itu tidak terlihat. Wa khasyar rahman. Orang yang takut kepada Zat yang Maha Rahman bil ghaib, meskipun Allah tidak terlihat.
Contoh misalnya kita sedang jalan, tiba-tiba membutuhkan harus tiga. Kira-kira lebih membutuhkan. Ya betul. Satu seorang membutuhkan harus tiga. Itu sesuatu yang wajar. Kenapa? Karena dia melihat wujudnya sehingga takut. Umpama ini, bukan segala ngarap-ngarap. Jadi ruangan itu kekumpul segede sepupu. Geger mau bener-bener. Mesti kita harus kumpul meja, kumpul kursi. Mergali nopo? Takut. Itu wajar karena penghuni surga itu, calon orang yang masuk surga itu adalah mempunyai sifat dia takut kepada Allah meskipun Allah itu tidak turun. Maka kita takut yang luar biasa. Maka ketika takut kepada Allah pasti harus berbeda dengan takut kepada makhluknya Allah. Jadi, takut kepada Allah mesti berbeda dengan takutnya kepada makhluk Allah. Kalau takutnya kepada makhluk Allah, kita pasti akan menjauh. Bukannya udah, nah, bagaimana? Menggok. Itu kalau takut kepada makhluk Allah, kita menghindar, kita menjauh. Jangan ketemu koma di koma, jangan ketemu korok-korok nyuwudi. Tapi kalau takut kepada Allah bukan menghindar, tapi malah harus mendekat. Itu. Nah, kalau kita takut kepada Allah, kalau kita masih jauh, nah itulah yang keliru. Karena semakin kita jauh dari Allah, pasti kita akan semakin merasa takut. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, kita akan semakin nyaman. Perasaan kita semakin nyaman kalau kita dekat dengan Allah. Maka dalam sebuah hadis disebutkan orang Islam itu mempunyai sifat Rasulullah khalian, yaitu orang yang dia jujur kepada Allah, ingat kepada Allah dalam keadaan sepi sendirian, wafat ainahu, dan keluar air dari matanya. Mati doakan sepi, dia ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti bersembunyi. Berbuat dulu, banyu-banyu, pada becang itu, kalau menepuh, menjadi sajadah, kalau merenung, kalau zikir, ujung-ujung netes, turun mata. Nangis itu bergejolak-gejolak, jangan anaknya. Ya, bukan itu, ya Allah, tapi jajanan teman, gede nanti, nangis. Tapi orang yang dijanjikan surga adalah Rasulullah. Dia seorang yang ketika dalam keadaan sepi sendiri, dia berzikir kepada Allah. Wafat ainahu, sampai dia berbesmili. Berbesmili apa? Kepingin banget dekat dengan Allah. Berbesmili apa? Kepingin dosa banget. Berbesmili kenapa? Berbesmili nyumbung duit saku sing akeh, dia sholat marah Gusti Allah. Itu orang yang sesat.
kesolihan yang sebenarnya. Kebanyakan orang kan kalau solid berbagi wong, tapi kan bagi lampau muncul wujud asli ini, muncul wujud ini. Kemudian sifat penghuni surga yang keempat adalah orang yang datang dengan hati yang murni, dengan hati yang murni. Murni itu apa? Murni itu bagusnya sesuk ngisi pengajian. Yang namanya orang murni, wajah murni adalah orang yang tadi awal dia bertobat, kemudian dia berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah, bukan hanya menjalankan, tetapi dia juga menikmati ketaatannya itu, mencintai ketaatannya. Jadi yang namanya orang yang mudi adalah orang yang ketika dia beribadah kepada Allah, dia menikmati ibadahnya. Ketika sholat, dia menikmati sholatnya. Dari awal dia berdiri sudah menikmati. Takbiratul ihram semua bacaan dia nikmati, semua gerakan dia nikmati. Itulah orang yang mudi. jadi dia taat kepada Allah, dia beribadah Kepada Allah tapi menikmati ibadahnya. Bukan asal menjalankan saja, tapi dia menikmati ibadahnya. Berbeda dengan orang yang dia beribadah tapi tidak menikmati ibadahnya, maka dia pasti melakukan ibadahnya itu bisa karena terpaksa. Sholat, tapi kalau sholat orang menikmati babadas. Intinya apa? Sholat itu adalah perbuatan yang diawali dengan takbir, takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Maka sholat itu takbiratul ihram terus rampok. Padahal menurut pengertian fikih dengan syarat dan hukum-hukumnya. Aku belum baca orang rampung maka dia hanya dibacanya sholat adalah ibadah yang dilakukan diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Allahu Akbar, salam. Padahal ada tambahannya dengan syarat dan rukunnya. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi, ada rukun yang harus dijalankan. Maka orang yang murni ini adalah orang yang dia menikmati semua bacaan sholatnya. Dari takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian dia ingat dan bacaan doa iftitah. Meskipun sunnah dia baca, kenapa? Dia menikmati, dia menghayati. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Dia kan bacaan itu, meskipun bacaan itu tidak salah, tapi kalau kita mau ramadhan dari kecil itu dari ajaran bacaan itu. Kemudian harus pernah berdoa. Kita sekolah dia berdoa. Terus camping dia. Dulu bukan sama semua dia begitu. Tapi betul ini kompetitif. Itu adalah Muhammadiyah. Maka Bapak Ibu jika mengatur romanya setelah masuk ke PPS Muhammadiyah.
masih tapi cilik nanti tua ngaji baik tapi orang bener-bener dari nopo boleh ngaji sih nopo sholat tradisional. Ketika orang itu sholat dia menikmati bacaan sholatnya dia penuhi rukun-rukun baca Fatihah dia menikmati Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Menikmati ayat-ayatnya maupun selamanya maupun bagian sholat baca Fatihahnya Fatihah itu rukun sholat. la sholata liman la Fatihah kita tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihahnya kita maksudnya surah Al-Fatihah. Maka kita harus berusaha benar baca Fatihahnya ketika sholat. karena itu rukun Namun selamanya bukan begitu konsepnya. Karena kita membaca ayat Al-Quran itu kalau salah baca pendeknya itu bisa mengubah arti. Maka kita harus memperhatikan baca pendek. Nah, budaya itu bagi kita kalau memang bisa seperti itu Bapak Ibu akan mengurangi pahala dengan cara bagaimana? sholat jamaah. Kenapa sholat jamaah? Karena kalau Bapak Ibu Kualitas bacaan Qurannya belum bagus, nanti akan ditambal bacaan imamnya. Maka orang yang menjadi imam itu sholat imamnya adalah tambah dan bagus bacaan Qurannya. Bagus dalam arti harus baca tajwidnya, bukan lagunya, tapi menghafalkan tajwidnya benar. Itu syarat utama orang menjadi imam. Coba gabungan yang dia itu harus bisa imam bacaannya apik, kualitas bacaannya bagus. Kalau lagu itu bukan jadi ukuran, karena lagu melakukan itu tergantung kualitas rohani. Bukannya kelihatan sih suaranya mati, kelihatan suaranya kelihatan suaranya bass, itu tergantung kualitas kita suara bukan itu yang jadi ukuran tapi yang jadi ukuran adalah kualitas makhraj tajwidnya. Kalau imam itu makhraj tajwidnya benar, bacaan Qurannya benar, maka makmum yang di belakang itu insya Allah akan tertolong bacaan Qurannya. bila sendiri kok Sholat jamaah kalaupun suatu saat Bapak Ibu misalnya kalau sholat terpaksa berjamaah sholat sendiri tapi menikmati gerakan dan bacaan sholatnya itu dulu. Ketika dia tadarus pun dia nikmati tadarus, tidak mengejar kuantitas tapi dia utamakan kualitas. Ngaji arti boten berburu-buru tapi sengaja kudu serius. Ya memang ada teori bacaan yang hanya teori benar. Kadang itu ngebut biasa
misalnya satu juz itu tidak sampai 40 menit, setengah jam itu selesai. Nah, gula sedih salah seminggu dari mampu makin targetnya makin targetnya tapi makin berat buka. Tapi seperti apapun Bapak Ibu, bacaan kita yang kita menikmati itu dan kita bersyukur kepada Allah, ya Allah, saya bisa baca Quran dengan cara seperti ini, bacaan saya seperti ini. Berilah bacaan Quranku ya Allah. Dia menikmati bacaan Qurannya. Itulah bumi. Dia beracuan bahwa dia memelihara kepada Allah dengan hati yang munib. Dia ingat firman Allah, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat besok tidak ada harta yang bermanfaat, tidak ada anak yang berguna kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang munib, dengan hati yang sehat. Mudah-mudahan kita semua menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang munib. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian ayat 30, Allah memerintahkan kepada kita untuk masuk surga, kepada orang-orang yang bertakwa masuk surga. Masuklah ke surga dengan aman. Apa maksudnya aman? Tidak ada yang mengganggu. Kalau Allah sudah memerintahkan hambanya untuk masuk surga, tidak ada orang yang bisa mengganggu. Tidak ada yang menyelimuti, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang mengganggu dia di dalam surga. Kami masuk surga dengan aman. Udkhuluha bisalam. Masuklah ke dalam surga dengan selamat, dengan tidak ada halangan. Dzalikal yaumul khulud. Itulah hari kekekalan. Maksudnya kalau sudah masuk surga, saat itulah dia akan kekal di dalam surga. Kalau orang yang di neraka itu bisa jadi dia tidak kekal di neraka, karena kemudian turun rahmat Allah yang mengentaskan dia dari neraka. Tapi kalau orang yang masuk surga sudah tidak mungkin keluar dari surga. Bukan mungkin salah timbangan surga itu tidak ada. Ya, orang yang sudah masuk surga disebutkan kalau sudah masuk surga sudah yang kekal di dalam surga. Dzalikal yaumul khulud. Bukan keluar lagi. Apa yang Allah berikan untuk orang yang di surga? Di ayat 35. Lahum ma yasha'una fiha. Mereka di dalam surga itu mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Ma yasha'una, apapun yang diinginkan. Bapak Ibu, tapi besok Bapak Ibu ketika sudah di surga, apapun yang Bapak Ibu inginkan pasti akan terpenuhi, akan tercapai. Bangsa ini pas udah di duit, pas kolesterolnya gugur, pas kolesterolnya gugur, pas ada satu berat, tapi besok surga apapun yang kita inginkan insya Allah bisa tercapai. Lahum ma yasha'una fiha. Apapun yang kita inginkan. Kepada satu kami tenang, maksud inginkan.
Apa sing wong lain itu dewek. Jadi jadi pengen tuku dewek, tapi ora cukup. Mulane itu sedoyo sih. Bapak pengen urusan kedua. Tapi besok di surga lah apapun yang mereka inginkan. Bukan hanya apa yang kita inginkan. Bahkan di ayat ini ayatnya walau aina Allah akan memberikan tambahan ada yang menafsirkan tambahan itu yang pertama adalah tambahan nikmatnya. Jangan pengen sampai maka demi ayam sekali apik. Jangan pengen turun ayam orang ngomong anggur kan dulu 10 boleh dalam 1 bulan atau 17 tapi besok di akhir tambahan nikmat itu mendatangkan Allah kalau sebelum kalian bentuk ibaratnya seperti itu walaupun masih tambahan nikmat dari Allah. Kemudian walaupun masih ada yang menafsirkan bahwa ini menjadi bonus bagi orang yang di surga bisa melihat Allah secara langsung. Melihat Allah secara langsung. Lihat Gusti Allah. Dan itu adalah kenikmatan yang paling agung. Kenikmatan yang paling tinggi. Kenikmatan yang luar biasa ketika bisa melihat Allah secara langsung. Waladaina mazid. Dan di ayat yang lain Allah sudah menyampaikan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik juga akan mendapatkan balasan yang terbaik. Balasan yang terbaik dalam surga. Wa ziyadah dan tambahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita coba dan berusaha untuk memenuhi syarat sifat penghuni surga yang empat itu. Awal, kedua, hafid, yang ketiga, khasyar rahman bil ghaib, yang keempat, wajah biqalbin munib. Empat ini coba masukkan ke dalam jiwa kita hayati dan kita berusaha untuk menjadi orang yang mempunyai sifat ini. Maka insya Allah Allah akan memasukkan kita ke surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kepinginan untuk masuk surga? Mesti kepinginan. Jangan kan orang-orang yang sudah ngaji Bapak Ibu kok sudah ngaji surga? Jangan orang-orang yang rajin sholat, rajin beribadah seperti Bapak Ibu. Orang tahu sholat juga begitu lagi. Kan caranya uang suki orang mobil. Ini orang modal tapi ketemu hati. Tentunya orang modal di hati. Senang. Lanjut. Kalau orang modal melalui hati itu berapa? Ini terus ngomong atau rom juta. Betul. Cuma urus dengan rom juta setengah tapi menggunakan rom juta 600. Itu kan modal kan tapi dalam bagi. Itu kita berusaha untuk mengumpulkan modal agar kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Kemudian Bapak Ibu yang kita pelajari pada kesempatan hari ini, tadi ada permintaan untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sakit. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan Allah
Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana zimudhi bil ba'sa anta syafi la shifaa illa shifauka isfi ikhwatana isfi ikhwatina isfi ikhwatana shifaan shifaan la yughadiru saqama wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa adkhilhum bil jannati bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang bermaaf, mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita serap, ada hikmah yang bisa kita ambil, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.